SMK ini. Jadi sehingga ketika lulus nanti mempunyai nilai lebih dari masing-masing orang. Jadi yang pasti apa? Otomatis nanti ketika dia lulus, dia akan mempunyai posisi-posisi yang lebih baik dibanding yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat apa sih arus manufacturing, cara bekerjanya, cara bekerja proses manufaktur di dunia industri. Pertama dari materialnya, ya, kemudian dari sisi manufaktur, dari material, ya, kemudian dia masuk ke posisi proses manufacturing, pembuatan, machining, milling dan lain sebagainya. Hasilnya kemudian diinspeksi menggunakan di bagian QC atau di quality control sebelum dikirim. Begitu selesai kemudian dikirim ke customer. Ini kira-kira proses singkat dari proses manufacturing secara umum. Dan kalau di proses manufacturing sendiri itu memang bermacam-macam, ya, proses mesin-mesinnya. Dan ini diharapkan lulusan-lulusan SMK sendiri sudah familiar proses mesin-mesin yang ini sudah sebelum mereka terjun ke dunia industri. Makanya diharapkan di dunia SMK sendiri mempunyai alat-alat yang cukup mendukung praktikumnya mereka, sehingga ketika nanti dia terjun ke dunia industri tidak akan kaget lagi, oh saya sudah pernah memegang mesin ini dan mesin ini. Itu termasuk nilai tambah buat kalian nanti. Begitu juga di quality control. Bagaimana? Quality control itu adanya namanya metrology lab, alat ukur yang mulai dari CMM, mungkin yang pernah tahu ya. Ini ada VMM, mesin vision, dia menggunakan kamera. Ada FMM, ini mesin kompresor namanya, atau harness. Ini adalah uji kekerasan karena material itu harus dicek kekerasannya. Kemudian profile projector, ini untuk melihat pengukuran menggunakan lensa. Jadi barang yang diukur akan terlihat lebih besar di view-nya di sini. Dan atau juga menggunakan alat ukur yang umum digunakan, ya, seperti kaliper, mikrometer dan lain sebagainya. Jadi di sini kita sebut namanya metrology lab, di mana dengan adanya metrology lab ini posisi di quality control nanti akan lebih terbiasa, karena nanti di quality control tiap hari memegangnya adalah benda-benda seperti ini, metrology lab. Jadi proses manufacturing tadi itu akan membuat sebuah produk, ya, contoh seperti kayak proses milling, ya, proses machining, ini akan terbentuk sebuah produk. Contohnya adalah part otomotif seperti ini. Dalam satu part ini pasti akan dibentukkan sebuah inspeksi, pengecekan. Dalam hal ini misalnya di area di sini gitu ya, dia akan membutuhkan pengecekan kekasaran. Jadi permukaannya seberapa kasar permukaannya, seberapa halus permukaannya, itu perlu ada inspeksi atau pengecekan. Kemudian daerah ujung ini berapa sudutnya, berapa radiusnya, itu juga harus dicek karena pembuatan juga harus berdasarkan standar-standar yang sudah ada. Gitu. Kemudian ada pengecekan flatness atau kerataan permukaan, karena kerataan permukaan sendiri itu juga harus dilihat. Kalau dia terlalu bergelombang permukaannya, produk tersebut nggak akan bisa di-assembly, nggak akan bisa digunakan oleh sebuah mesin. Begitu juga adalah position dan dimension. Jadi masing-masing harus ada pengecekan atau inspeksi. Tidak hanya dibuat seperti ini saja, tapi harus ada namanya inspeksi. Jadi di sini kita jelaskan kenapa Mito Toyo, karena kita mempunyai aplikasi produk yang cukup luas, mulai dari CMM, alat ukur yang besar, hingga alat ukur yang kecil. Itu kurang lebih ada hingga 2000 jenis mesin yang kita punya. Dan kita juga mempunyai after sales service yang cukup baik. Jadi kita ada beberapa staff-staff yang membantu after sales-nya dari Mito Toyo. Dan juga kita mempunyai sebuah software yang bisa mengcover hasil pengukuran semua mesin menjadi satu sistem yang namanya sistemnya Michelin. Jadi kenapa kita membutuhkan metrology lab gitu ya? Jadi misalnya dari sebuah produksi dia membutuhkan quality control sebelum dikirim ke customer. Bagaimana kalau hasilnya NG? Kalau hasilnya oke, tidak ada masalah, karena begitu produk yang kita cek hasilnya oke, begitu langsung dikirim untuk di delivery atau diantar ke customer.
Tapi bagaimana hasilnya NG? Di sini efeknya adalah akan ada pengulangan lagi alurnya. Efeknya adalah harga, cost-nya makin tinggi. Yang tadinya harusnya udah langsung dikirim, ini berulang lagi. Akhirnya butuh lembur. Otomatis kalau dengan lembur artinya harganya jadi butuh penambahan lagi. Efeknya jadi cost-nya makin menambah. Disinilah yang kita hindari. Bagaimana sih memperbaikinya gitu kan? Bagaimana cara memperbaiki agar hasil pengukurannya tidak fail? Berarti kalau misalnya dimensinya harusnya 10 plus minus 0,1, jangan sampai hasilnya 11, jangan sampai hasilnya 9, cukup jauh sekali. Jadi meskipun sudah hasil milling dan segala macam, hasilnya akan fail, akan NG. Jadi harus di repair lagi. Ini efek yang harus kita hindari agar tidak ada cost-nya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah skill. Bagaimana mereka membuat dimensi tadi menjadi benar-benar 10 plus minus 0,1. Kalau mereka tidak, skillnya kurang, ya otomatis mereka tanda kutip asal-asalan gitu membuatnya, hasilnya jadi 9,5 atau 10,5, hasilnya ya tetap aja tidak bisa digunakan, harus di repair. Nah, skill ini yang membutuhkan yang namanya meteorologi lab. Di sini yang tadi kita lihat ya, apa itu meteorologi lab tersendiri. Jadi butuh ada yang namanya kursus, training dan mesinnya sendiri dari meteorologi lab tersebut. Jadi tidak hanya ada mesinnya, tapi harus ada bagaimana cara kita menggunakan mesin tersebut. Apa-apa saja yang mesin yang ada itu juga harus dipikirkan lagi. Nah, di sini salah satu daftar mesin-mesin dari Mitutoyo dan kemampuannya. Contoh misalnya kalau dari sisi small tool apa sih, seperti kayak kaliper, mikrometer. Ini kemampuan dari small tool sendiri, dia bisa melakukan pengukuran diameter, tinggi, step, width atau lebar, dan pengukuran run out. Jadi kalau ada small tool yang digunakan untuk pengukuran flatness itu nggak akan bisa, karena di sini tidak bisa. Jadi ini adalah matriks kemampuan dari mesin-mesin Mitutoyo. Di sini yang harus diperhatikan ketika kita mau melakukan pembuatan meteorologi lab tadi. Jadi itu tadi. Jadi artinya kita merekomendasikan adanya meteorologi lab yang gunanya adalah untuk meningkatkan skill sebelum kita terjun ke dunia industri. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Presentasi singkat dari saya, silakan. Ya, silakan Mas. Oh, boleh Pak, boleh. Ya. Nanti saya share. Baik, ada pertanyaan lain? Oke. Ya, silakan Pak. Ini terkait dengan produk dari Mitutoyo. Di Mitutoyo itu ada ini kan kaitannya dengan gugus kendali mutu, ya Pak. Ada bagiannya nggak Pak di Mitutoyo itu, karena semuanya kan bermuara dari sebuah produk yang berkualitas. Makanya istilahnya ada nggak di bagian Mitutoyo khusus di quality control circle-nya gitu loh Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Pak, kalau menurut saya, kalau saya pelajari produk Mitutoyo itu emang mungkin ya Pak, dalam tanda kutip di pemikiran saya untuk saat ini masih merambah ke baru di akademisi Pak, maksudnya di perguruan tinggi. Ya sih, kami mohon kalau bisa merambah ke SMK Pak. Kalau menurut saya karsnya masih kecil Pak, ya mungkin dari cost-nya mungkin agak beda ya Pak ya, tapi dari segi kualitasnya emang kalau dibandingkan produk yang lain emang jauh Pak, karena ini sudah mengarahnya ke industri. Makanya mohon ya mungkin Mas Andre selaku human resource di Mitutoyo bisa berkolaborasi Pak, khususnya di SMK baik di negeri maupun di swasta Pak. Maksudnya mohon bisa ya dalam bentuk kerjasama baik
training atau berupa produk-produk baru gitu loh Pak, sehingga kami di SMK merasa tidak tertinggal Pak kaitannya dengan produk-produk khususnya di Mitotoyo gitu loh Pak. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab. Untuk pertanyaan pertama mengenai QC Circle, kalau QC Circle tadi kan memang di Mitotoyo sendiri memang umumnya digunakan di quality control. Jadi memang ya yang memegang kendali itu dari Mitotoyo adalah ya quality QC itu. Jadinya sehingga penggunaan dari alat ukur Mitotoyo memang diharapkan bisa familiarisasi mulai dari SMK ini gitu Pak. Kemudian untuk yang kedua itu yang mengenai support, kita memang selalu support ini, makanya kita salah satunya saya diutus seperti ini adalah selalu support ini juga untuk ke bidang edukasi sampai ke sini itu memang kita sangat ini concern banget untuk bidang pendidikan. Memang udah beberapa dari sisi universitas sudah ada yang mempunyai alat ukur kita, bahkan di Politeknik juga ada, hingga SMK pun sudah ada yang punya bahkan di sini di Jawa Tengah ada dari SMK Ma'arif Kudus ya, itu juga sudah punya Pak. Mereka sudah punya alat ukur dari Mitotoyo. Jadi memang sedikit kita akan support Pak untuk masalah seperti ini Pak, dan khawatir. Dan mungkin nanti juga kalau ini kebetulan kan dalam LKS di Jawa Tengah ini dari kawan lamanya nggak ikut ya. Biasanya dari kawan lama itu partner kita yang bisa membantu dia lebih penetrasi lagi ke SMK dengan mengganti kita gitu. Nah kan jangan khawatir Pak, kalau memang Bapak butuh sesuatu atau ini pertanyaan apa hubungi kami gitu. Ya Pak, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin lanjut ke Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin dari kemarin kan saya diperkenalkan dari IBD Automeka, tapi kok seragamnya Falcon. Nah, ini mungkin sedikit presentasi sekalian untuk perkenalan juga. Jadi saya itu ada di anaknya IBD, yaitu di Falcon Engineering. Nah, salah satu divisinya adalah Falcon Racing Team. Nah, Falcon Engineering ini bergerak di bidang apa? Jadi kita membantu untuk SMK untuk memanage teaching factory-nya. Jadi kita kan melihat banyak sekali masalah di teaching factory, seperti banyak SMK punya mesin CNC terutama, tapi hanya digunakan untuk latihan, padahal mesinnya itu mesin spek untuk produksi dan bisa menghasilkan. Nah, dari Falcon Engineering sendiri ini kita bergeraknya di bidang manajemen TF tadi. Jadi untuk membantu. Jadi misalkan kalau yang akhir-akhir ini kan banyak SMK PK dan untuk pemandangan itu. Nah, terkadang SMK punya dana, misalkan dapat 2 miliar, tapi 2 miliar itu untuk apa? Nah, ini kan pokoknya belikan mesin CNC, belikan bulan depan nganggur. Nah, kalau seperti itu kan sangat disayangkan. Jadi dari kita menjadi semacam konsultan. Jadi misalkan kita punya dana 2 miliar, itu mau digunakan untuk apa? Kita mau bergerak di bidang apa? Kita mau produksinya seperti apa? Dan kita juga bisa untuk membantu upgrading skill dari guru dan karyawan masing-masing. Nah, salah satu contohnya yang ada di sini adalah yang akan kerjasama dengan kita itu salah satunya SMK Leonardo, ya, SMK dari Pak Agus ya. Jadi untuk gambaran aja, kita datang ke SMK terus produksi di sana, apakah kita seperti VOC atau seperti penjajah? Nah, nggak seperti itu ya. Jadi kita membantu guru-guru di sana. Jadi kita datang ke sana dan satu dari kita nggak akan pegang uang Pak. Jadi bendahara, administrasi dan marketing itu nanti ada dari guru dan karyawan. Jadi kita cuma membantu marketing, kita bantu branding dan kita bantu untuk menghidupkan teaching factory-nya.
Jadi kita akan ada 1 atau 2 orang di satu SMK itu yang akan membantu. Nah, jadi misalkan sekarang ini di SMK Leonardo, nah kita punya 2 orang, 1 operator milik dan 1 operator bubut untuk membantu. Bulan depan kita akan ada agenda untuk upgrading skill gurunya. Jadi salah satunya nih Pak Agus mungkin minta tolong untuk diajari, ya kita upgrade. Nah terus nanti untuk kita masuk ke pendidikan, nah kita memanfaatkan kurikulum Merdeka ini Pak. Jadi kita bisa memasukkan produksi itu mungkin di jadwal praktek. Nah misalkan ada siswa yang sudah praktek blok 1 minggu jadwal untuk produksi ya ikut di kita di CNC. Harapannya mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin harapannya enggak seminggu ikut kita langsung bisa CNC enggak. Minimal tahu cara kerja CNC, cara setting, manage-nya, alatnya apa aja, kok bisa dapat putaran RPM sekian, feeding sekian. Nah, kita minimal targetnya itu aja untuk SMK. Jadi oh ya, jadi nah, jadi kita membantunya selain untuk marketing dan order, kita juga banyak supplier. Jadi kan banyak sekali SMK yang aku mau tutul neng dia, saya mau beli tool di mana, mau beli material di mana, cari order di mana. Nah itu nanti akan kita bantu. Nah untuk beberapa partnership kita ada Kyocera untuk alat potong, BAT ini juga untuk material. Kalau material kita besi S45C MS itu kan di pasaran banyak. Tapi kalau kita sudah masuknya ke SKD, SCM 440 untuk membuat roda gigi yang bagus, nah itu nanti kita ada mitra baja. Nah, terus ini Guring itu brand dari Jerman. Jadi semua brand ini pun ada masing-masing fungsinya, Pak. Jadi kok kita beli toolnya enggak, anvil-nya enggak yang 200 ribuan aja, kenapa? Kok kita harus beli yang 800 ribu? Karena speknya beda-beda. Untuk stainless, aluminium dan material general seperti besi itu pun macam-macam. Jadi kita juga membimbing SMK untuk biar bisa ke pemilihan alat potong dan alat ukur dan lain-lain itu bisa lebih efisien. Nah, ini proyek kita yang Falcon Racing Team, kita sedang build up untuk 1 motor Jupiter MX untuk ikut balapan road race. Nah, kita juga selain itu road race ini, kita juga bisnis kita adalah membuat spare part-nya. Jadi mesin yang di SMK rencananya itu akan kita buat untuk part-part mesin seperti seperti ini. Ini beberapa contoh untuk buatan kita. Jadi ada maaf ini kalau ini ini omset kita bulanan itu Pak. Jadi ada cover chain, nah ada gear. Nah kalau gear kan kita tahunya dari besi, tapi untuk balapan beberapa gear itu kita buat dari aluminium tapi seri 7. Jadi enggak, aluminium itu kan beda, ada yang seri 5, 6, dan 7. Kalau yang seri 5 itu terlalu lembek. Seri 6 itu juga bagus, tapi itu harus pakai hard anodized. Tapi yang seri 7 itu bisa kita pakai untuk gear belakang. Nah, untuk yang beberapa mungkin teman-teman atau yang sering mengikuti otomotif pasti tahu ya untuk gear yang dari aluminium itu seperti apa. Nah, jadi itu yang paling sering kita buat itu yang gear. Nah, untuk yang lain-lain baru kita buat semacam prototipe dan ini nanti akan kita lempar ke SMK. Nah, pembuatannya ini kita akan full di SMK. Jadi memanfaatkan mesin-mesin SMK yang mungkin kurang terpakai atau mungkin speknya itu kurang tapi kita mau pakai untuk pembuatan molding atau part kurang presisi. Nah, kita buat untuk spare part ini aja. Karena kan spare part ini kan fungsinya kan di performance aja. Jadi kalau untuk buat molding nggak mampu, mungkin kita larinya akan ke pembuatan seperti ini. Nah, mungkin dari saya cukup seperti itu aja. Jadi pada intinya bisnis kita adalah membantu SMK menghidupkan teaching factory-nya dan menjadi konsultan untuk masing-masing sekolah. Jadi kalau ada mungkin nanti Bapak Ibu yang berminat
untuk bekerja sama dengan kami mungkin bisa langsung menghubungi saya. Jadi tidak perlu sungkan, misalkan saya mungkin diundang ke sana hanya untuk dulan-dulan ya nggak apa-apa. Nah, itu kan hobi saya kan juga dulan-dulan, makanya mungkin areanya kalau ini kan masih Jawa Tengah. Nah nanti mungkin kita bisa jadwalkan kalau kita ada customer yang dekat situ, karena yang kerjasama dengan kita selain Leonardo ini ada nanti SMKN 7 Semarang dan SMK Petra Surabaya. Jadi kita berharap untuk di SMK 7 Semarang itu nanti kita akan mengerjakan part-part untuk casting. Kalau yang di Petra Surabaya nanti kita set untuk pembuatan molding dan part-part untuk pabrik rokok, part-part untuk mesin pembuat rokok itu. Nah, jadi mungkin kalau ada di sekolah Bapak Ibu ada mesin CNC yang masih nganggur, yang masih belum terpakai, mungkin nanti kita bisa bantu untuk ordernya. Atau ada unit produksi yang mungkin sudah jalan tapi ordernya kok masih kurang, ordernya baru dari broker-broker itu kan harganya masih sangat rendah Pak. Nah nanti kita bisa bantu untuk carikan order juga untuk jadi subkon kami. Jadi kita bekerja sama untuk saling menguntungkan Pak. Itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu di sini. Ya. Oh, nomornya ada di grup Pak. Ya, ada di grup Pak. Nah ini kalau misalkan berminat untuk mengundang kami, mungkin bisa gitu. Atau mungkin kalau mau latihan training camp mungkin free, kita bisa juga Pak untuk membantu training camp. Kita dalam beberapa bulan pasti ada kita kunjungi satu sekolah untuk free satu training master camp. Entah itu miling atau bubut nanti kita akan bantu. Gitu. Yeah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin kalau tidak ada, waktu kita kembalikan kepada sebelum ke panitia ini kami ada souvenir sedikit untuk yang hadir di sini. Mungkin tadi satu untuk yang bertanya kepada Pak Bang Barok, monggo Pak izin masuk. Pak Mubarok dapat kenang-kenangan dari PDM Toyo. Masih ada beberapa sih Pak, ini mungkin biar seperti saya ngajukan pertanyaan aja deh. Kalau ini terlalu lama. Baik, kira-kira ada yang tahu apa yang disebut akurasi? Apa yang kita sebut akurasi? Baik. Ya. Nama ya? Ya, nama saya Andi Romana Putra dari SMK Negeri 1 Gubong. Izin menjawab, untuk akurasi sendiri adalah kedekatan nilai ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Kedekatan nilai ukur dengan nilai yang sebenarnya. Baik, ya, terima kasih. Silakan, ada hadiahnya. Silakan kenang-kenangan. Baik, pertanyaan kedua tadi akurasi. Sekarang presisi. Ya, silakan. Pak atau Ibu. Perkenalkan, nama saya Sofiana Putri Amelia dari SMK Negeri 1 Sweden. Presisi adalah seberapa dekat hasil pengukuran pada saat pengulangan suatu benda kerja. Ya, betul sekali. Terima kasih, Pak. Silakan. Silakan sekalian maju untuk mendapatkan kenang-kenangan dari Dewan Juri.
Masih ada? Masih. Ada. Ini kemarin berhubungan dengan metrologi. Sebenarnya metrologi itu kan suatu ilmu yang mana untuk pengukuran suatu bahan. Nah, mengukur itu adalah pada prinsipnya apa? Pertanyaannya, mengukur pada prinsipnya itu apa? Ya, Belakang. Terima kasih. Nama saya Budi dari SMK KTI 1 Purworejo Lombok. Mengukur itu adalah membandingkan antara alat ukur dengan benda ukur. Terima kasih. ya, baik, benar. Silakan maju. Ya. Masih ada lagi Bapak? Masih ada 3 lagi ini. Terus kemarin itu ada soal tentang suwean. Ada suwean lubang dan suwean, satu lagi adalah suwean apa ya? Pertanyaannya suwean lubang dan suwean anu. Nah, anunya itu apa ya? Suwean lubang dan suwean Poros. ya, langsung dapat itu. Silakan maju. Jadi SMK berapa ini? Harus saja. Yang itu lagi mungkin Pak Petrus. Ini boleh menjawab lagi tak jawab? Biar berbagi ya. Ayo Pak Bambang. Karena satu. Terkait dengan suaian, untuk lubangan biasanya toleransinya H7. Nah, kalau untuk yang lubang H7 itu hanya itu besar atau kecil? Lubangnya. Lanjut jadi. Boleh enggak? Boleh lagi enggak? Ya, Zari, apa? Ya, Pak tadi.